Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pengasuh asrama putra dan putri, kepala sekolah 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 SMI, ketua yayasan bersama jajarannya, para bapak dan ibu guru beserta anak-anakku yang Bapak cintai. Semua orang kalau belajar itu ingin sukses. Tapi tidak boleh hanya ingin tanpa ada upaya dan usaha. Upaya dan usaha itu adalah perintah Allah. Kata Allah, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang sungguh-sungguh kami akan bukakan jalan-jalan menuju kami. Menuju tempat tertinggi dalam kesuksesan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, mana mungkin kita bisa berhasil. Oleh karena itu, ibu dan bapak dan anakku sekalian, kesungguhan itu bukan hanya anak. Kesungguhan itu adalah orang tua, guru, dan semua yang terlibat di dalam belajar. Hanya di sini paling tidak ada 5 kunci kesuksesan kita belajar. Kalau ada yang 5 ini, kita bisa. Kalau tidak, mustahil kita berhasil. Yang 5 itu, 1 adalah kita harus memiliki guru. Kalau kita memiliki guru, maka insya Allah kita akan bisa belajar. Karena belajar tanpa guru itu berat. Bahkan kata Nabi, guru kita adalah setan. Kalau tidak ada guru dari kita. Anak-anak sekalian, guru-guru kita ini adalah sangat menentukan keberhasilan kita dalam belajar. Oleh karena itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar kita ini dibimbing. Ternyata dibimbing oleh guru yang memiliki peran. 1 ada hiyatul alim ayati. Rajin membaca terhadap ayat Allah. Yang kedua adalah zakihim. Guru yang akhlaknya baik, hatinya baik. Seperti karena akhlak yang baik itulah maka guru-guru kita akan bisa mempengaruhi positif kepada anak-anak atau kepada muridnya. Kalau guru tidak berakhlak yang baik, mana mungkin bisa memperbaiki anak. Ibarat tangan kotor dipakai membersihkan, maka otomatis tidak akan bersih. Yang bertambah adalah kotor. Semakin digosok, semakin kotor. Itulah sebabnya guru harus akhlaknya baik. Akhlaknya terpuji. Seperti Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Kemudian yang ketiga ada guru itu ayu'alimuhumul kitab wal hikmah. Rajin mengajarkan Al-Quran, rajin mengajarkan As-Sunnah.
Karena kita tidak akan bisa belajar Al-Quran dan Sunnah tanpa guru. Rasul sendiri berguru. Adabani Rabbi Fa'ahsana ta'dibi. Yang telah membimbingku adalah Allah, serta Allah lah yang terbaik membimbingku. Itu sabda Rasul. Oleh karena itu, carilah guru. Bisa guru yang paling warok, paling pintar, paling senior. Imam Muhammad dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena lebih senior, lebih apik, dan lebih paham. Yang kedua adalah yang menentukan keberhasilan kita adalah orang tua. Oleh karena itu, anak-anak santri yang belajar di pondok tanpa dukungan orang tua, anak-anak kita tidak akan betah di pondok. Makanya kalau kita ingin anaknya betah di pondok, kita harus lepas saja. Yakin sama Allah, percaya kepada pembimbing di pondok. Insya Allah para pembimbing akan siap memandu, membimbing semua anak asuhnya yang ada di pondok. Bahkan ibu dan bapak biasakan komunikasi yang seimbang antara guru dengan orang tua. Antara guru dengan orang tua. Orang tua itu paling tidak kalau datang ke rumah pada saat libur, nanyakan kepada anak. Sampai di mana belajar, sampai kitab apa kamu tadarusnya, sampai halaman berapa kamu mutolaahnya. Sok adakan sorogan di rumah atau suruh anak belajar di rumah. Sudah itu guru itu sudah demikian berat mendidik anak. Dan akan lebih berat lagi kalau tidak dibantu sama orang tua. Maka orang tua di rumah itu rajin mengontrol, mengawasi, meneliti tentang kemampuan belajar anak kita. Ibu dan bapak sekalian, orang tua tidak cukup hanya mempunyai bekal. Kenapa? Karena bekal itu penting tapi bukan satu-satunya. Kalau anak itu bisa prihatin, boleh jadi dia akan maju, lebih maju daripada orang lain. Yang hidupnya diwawai, dimanja, segala keinginan diberi. Oleh karena itu, tidak boleh terlalu memanjakan kepada anak. Kata seorang pujangga mengatakan, kalau anak terus-terusan digendong, dimanja, tidak akan bisa jalan. Apalagi lari. Oleh karena itu anak biarkan dilepas dari aisan, dari ayunan. Dan kemudian anak bisa belajar sendiri. Dan akhirnya anak kita bisa lari. Kenapa? Karena diajari oleh kita supaya anak itu tidak manja. Ibu dan bapak sekalian, memang orang tua itu mendidik anak berat sekali. Apalagi di zaman sekarang anak kita ada di rumah. Suruh sholat susah. Suruh ngaji repot. Mereka terpukau oleh TV, oleh HP. Sehingga lebih lama kita pegang HP daripada pegang Quran. Lebih lama pegang HP daripada pegang buku pelajaran. Nah itulah sebabnya kita harus sharing antara guru dengan orang tua. Dan yang ketiga ada yang menentukan kita akan berhasil atau tidak sebagai kunci utamanya adalah santri atau pelajar itu sendiri. Kalau pelajar tidak memperhatikan
tentang pelajaran yang sedang dipelajari. Tidak pernah menghafal, tidak pernah mengulang, tidak pernah membaca. Mana mungkin anak kita bisa berhasil? Mana mungkin anak kita akan menjadi orang pintar? Yuk, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya tadi dikatakan ingin sukses. 1, sungguh-sungguh. 2, punya himmah dan cita-cita. 3 adalah al-muwadzabah, istiqomah. Dan ada seorang santri selalu patuh kepada guru, kepada orang tua. Dan tidak boleh sekali-kali membangkang terhadap mereka. Kita kalau dipanggil sama orang tua dan guru, mana yang didahulukan? Memang ini ada pilihan yang dilema. Boleh memenuhi panggilan ibu bapak atau panggilan guru. Tapi menurut Imam Ghazali lebih utama guru kita. Kenapa? Karena orang tua hanya membimbing, memandu kita dari segi jasmani. Sedangkan kalau guru adalah membimbing rohani. Rohani ini lebih berharga daripada jasmani. Oleh karena itu adalah tempatkan guru itu sebagai orang tua kedua. Guru itu sebagai orang tua kedua. Selanjutnya ibu dan bapak sekalian, santri kita harus sehat. Harus kuat. Kalau santri kita tidak sehat, tidak kuat, bagaimana akan bisa belajar? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Artinya anak atau orang mukmin yang kuat dan sehat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah, sakit-sakitan lagi. Coba kita belajar untuk sehat, kuat, dan memiliki gairah yang tinggi terhadap pelajaran. Oleh karena itu, belajar harus timbul daripada keinginan sendiri. Tidak ada paksaan. Kalau orang terpaksa, otaknya akan lemah. Kecerdasannya akan lemah. Kemampuannya akan lemah. Kenapa? Karena belajar tanpa kesadaran, tanpa gairah. Oleh sebab itu, marilah kita berikan bimbingan anak supaya belajar dengan baik. Yang keempat adalah teman. Teman itu sangat penting. Teman itu sangat menentukan terhadap nasib anak di masa yang akan datang. Kata Nabi, kalau ingin tanya seseorang, tanya kawan atau temannya. Karena manusia itu akan dengan mudah dipengaruhi oleh kawan dan temannya. Karena kalau kita orang sehat bergaul dengan orang yang buruk, maka orang sehat kena buruk. Bukan orang buruk karena sehat. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, carilah teman kita itu yang cerdas, yang jujur, yang soleh, ahli ibadah, akhlaknya baik, serta jauhilah kawan kita, teman kita yang ngedul, yang selalu bolos dalam belajar. Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa na'udzubika mina jubni wa bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, kami minta perlindungan dari sifat orang yang banyak sedih dan bingung. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada apes dan malas. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat penakut dan bakhil. Ya Allah, jauhkanlah kami dari
utang yang banyak, orang yang menjajah. Kita ingin hutangnya sedikit, hidupnya merdeka. Oleh sebab itu, kalau kita ingin kaya raya, bacalah doa yang tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wa kasah wa na'udzubika minal jubni wa bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain aqahirija. Selanjutnya kata Imam Ghazali, carilah kawan yang cerdas. Nanti kalau kawan kita cerdas, kita akan terbawa cerdas. Tapi kalau kawan kita bodoh, kita akan terbawa bodoh. Dan yang terakhir adalah kunci kesuksesan itu adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Maka dalam saya dikatakan siapa ingin berhasil dalam belajar, jangan sekali-kali meninggalkan bangun di waktu malam untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Kenapa? Karena bangun di waktu malam doanya akan mudah diijabah. Kita semakin dekat dengan Allah, badan kita semakin sehat, hati kita semakin bersih, tubuh kita semakin jauh dari dosa, kealfan, dan kesalahan. Bahkan kalau kita sering bangun di waktu malam, maka akan nampak kemuliaan dan ketinggian derajat kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan di hadapan siapapun. Ibu dan mas sekalian, jadi kita ini kepada Allah rajin-rajin berdoa, rajin-rajin bermunajat, rajin-rajin beribadah, rajin-rajin untuk selalu menyebut namanya. Maka oleh karena itu banyaklah berdoa. Seperti Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan salat. Sabar ini ada yang menyebutkan adalah salat. Kemudian ada juga yang mengatakan sabar itu adalah puasa. Namun oleh karena kita menyebutkan kata sabar ada pada lanjutan ayat, berarti yang tepat adalah kita harus minta tolong kepada Allah lewat puasa dan lewat sholat. Mudah-mudahan dengan selalu kita rajin puasa, rajin sholat, maka Allah pun akan mencintai kepada kita. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang sabar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ucapan kami selamat buat kalian yang sudah menyelesaikan masa belajar kita. Mudah-mudahan pelajaran hari ini adalah pelajaran yang baik, sehingga orang tua merasa senang dan bahagia. Tapi kalau kita belum baik, insya Allah di waktu yang akan datang kita bisa memperbaikinya. Kemudian yang terakhir, Bapak akan bacakan dulu pantun. Beli durian di Kalimantan, perginya bawa makanan. Cukup sekian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Makan ikan asin pakai tomat, pakai kecap juga terasi. Kepada hadirin yang terhormat, Bapak ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.